Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami umat Tuhan yang ada, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan menolong kami. Mari Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pemahaman kepada kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam pembacaan kita hari ini, saya akan memberikan tema, Yesus adalah penyedia bagiku. Rasul Paulus di dalam perikop ini memberikan tema terima kasih atas pemberian jemaat. Ya. Rasul Paulus bersyukur dengan jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, karena mereka mengalami satu perubahan. Dari yang mereka tidak memiliki hati untuk mau memberi, mau memperhatikan pekerjaan Tuhan, bahkan memperhatikan hamba Tuhan yang melayani di Filipi waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan melalui pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jemaat di Filipi mengalami satu perubahan. Makanya Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ini bukti bahwa jemaat mulai menaruh perhatian dan menaruh kasihnya kepada Rasul Paulus. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagi jemaat untuk bisa melakukan, terutama dalam hal memberi.
Mungkin karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dari Rasul Paulus itu sendiri. Tapi yang kita mau sama-sama belajar dari tema ini, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita harus belajar seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Arti mencukupkan diri yaitu kita memiliki kekuatan untuk mengelola semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus mengajarkan ini juga bagi jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, supaya mereka juga bisa menghargai, mengelola, menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bukan berarti Rasul Paulus tidak mengerti apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, apa itu kelaparan. Dia mengalami hal itu di dalam setiap pelayanan. Bahkan sebelum dia sampai di Filipi, ketika dia ada di Makedonia pun, Rasul Paulus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah mengeluh, tidak pernah dia merasa itu satu beban di dalam pelayanannya. Kenapa? Karena dia tahu mencukupkan diri dalam segala keadaan artinya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupannya. Hal yang kedua, pelajaran yang kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus yaitu selalu mengandalkan kekuatan Allah. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, bukan membuat kita semakin takut, bukan membuat kita semakin khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita umat Tuhan, kita orang-orang percaya, kita punya Tuhan, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan beban apapun Tuhan tahu itu di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau supaya kita tetap percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Dunia boleh mengalami hal-hal yang sampai saat ini kita masih terus bertanya-tanya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, menanggung bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa melewati semuanya ini. Ya, badai boleh ada di atas bangsa kita, tapi badai ini jangan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, ayat yang ke-13 itu adalah kunci. Bagaimana Rasul Paulus bisa melewati semua beban di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil. Karena dia tahu segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Artinya dia menyadari bahwa dia tidak seorang diri, tapi ada Yesus yang selalu memberikan kekuatan. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, keperluan kita sedikit atau banyak? Ya, tentunya banyak. Baik keperluan untuk anak-anak kita sekolah, keperluan untuk makan minum kita sehari-hari, keperluan untuk kehidupan kita sehari-hari, semua itu Tuhan yang menyediakan. Alasan kenapa Rasul Paulus bisa menyatakan hal ini,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Alasan yang pertama, Rasul Paulus yakin betul bahwa Allah adalah pencipta yang bertanggung jawab memelihara ciptaannya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan bertanggung jawab penuh, dia menempatkan di Taman Eden, yang akhirnya menjadi Taman Edan karena ketidakketaatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, dituntut adanya ketaatan. Taat dalam hal apa yang Tuhan mau? Yaitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Taat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Rasul Paulus bisa mengungkapkan hal ini kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu karena dia menyadari bahwa Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau kita menyadari diri kita adalah anak-anak Allah, maka kita patut menyatakan ini kepada Bapa yang di surga. Kenapa? Karena Bapa mengasihi anak-anaknya. Dalam arti kata Bapa mengasihi anak-anaknya, Tuhan atau Bapa mau supaya ada hubungan intim antara Bapa dan anak. Yaitu kita harus ada selalu melekat kepada Dia. Alasan berikutnya kenapa Rasul Paulus bisa menyatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Yaitu Rasul Paulus mengerti bahwa Allah telah mengerti apa yang menjadi kebutuhannya sebelum kita meminta kepada Dia. Mari kita sama-sama buka dari Matius 6 ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ayat yang luar biasa ini bisa menguatkan kita. Di dalam kondisi apapun kita harus percaya bahwa Allah telah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepada Dia. Luar biasa. Artinya bahwa Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi masalah kita. Karena Tuhan tahu sebelum kita meminta kepadanya. Hal yang berikutnya, yang terakhir, yaitu alasan kenapa Rasul Paulus bisa menyatakan diri Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena kita menuruti segala perintah Bapa dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tapi lakukan apa yang Tuhan mau. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan cuma menuntut kita untuk taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Taat akan firman-Nya. Lakukan perintah-perintahnya. Perintah Tuhan yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka akibatnya apa? Apa saja yang kita minta kepada Bapa, Tuhan akan berikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan.
yang mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menyediakan semua yang kita perlukan. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi perkara-perkara yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, atau yang menjauhkan engkau daripada Tuhan? Hari ini katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, perkaraku. Mungkin yang sakit katakan, Tuhan, inilah perkara sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kita menanggungnya. Ini Tuhan, masalahku untuk kebutuhan anak sekolah. Katakan, Tuhan, ini segala perkaraku, aku mau Tuhan, Engkau menanggung bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan cuma meminta kepada kita memiliki iman, percaya kepada Dia. Tetap pegang teguh janji Tuhan, bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Karena Dia Allah Yehova Jireh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan, Kau yang mengerti, Tuhan yang mengenal setiap hati umat-Mu yang ada pada hari ini, Tuhan, pagi hari ini. Mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka sementara bergumul dengan sakit penyakit mereka, atau mereka sementara bergumul dengan perekonomian mereka, mereka yang bergumul dengan keperluan-keperluan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyediakan apa yang mereka perlukan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Kami pegang dan kami mau deklarasikan itu, Tuhan, bersama dengan umat Tuhan yang ada saat ini. Mereka yang sementara mengalami kekurangan, mereka yang sementara mengalami yang namanya sakit penyakit kelimpahan, biarlah mereka bisa memperkatakan itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan kepada setiap kami, umat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan.